udah mengotak calon pelatih ya belum. Sekarang kita lagi menjaga persepsi di industri sepak bola dunia bahwa kita bukan bangsa yang tercerminkan hati. Wah, wah, wah. Resmi diumumkan peluang Sintayong kembali 0%. Kira-kira siapa pelatih timnas Indonesia yang baru ya? Begini info mengejutkannya. Nah, ini nih. Akui Pusi cari pelatih timnas Indonesia yang baru. Erick Thohir mau mundur dari Ketua Umum PSSI kah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pintu Sintayong jadi pelatih timnas Indonesia tertutup. Kabar terbaru yang datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, benar-benar membuat publik pecinta sepak bola nasional terkejut. Pasalnya, peluang Sintayong untuk kembali melatih timnas Indonesia ini seolah benar-benar tertutup rapat. Padahal, belum lama ini, sang pelatih asal Korea Selatan tersebut sempat mengungkapkan kerinduannya terhadap skuad Garuda dan membuka peluang untuk kembali jika memang PSSI menginginkan dirinya. Namun kenyataannya, sinyal yang kini keluar dari mulut Erick Thohir justru menegaskan bahwa era Sintayong sudah berakhir. Ia bahkan menyebut peluang kembalinya STY sebagai pelatih timnas Indonesia adalah 0%. Ucapan tegas Erick Thohir ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, sebab sejak kepergian Patrick Kluivert, publik menilai bahwa sosok Sintayong masih menjadi pilihan paling ideal untuk mengembalikan kejayaan Garuda. Apalagi kiprahnya selama 4 tahun menukangi timnas Indonesia, meninggalkan jejak manis yang sulit dilupakan. Dari membawa Indonesia tampil di Piala Asia, hingga mengorbitkan banyak pemain muda potensial. Namun bagi Erick Thohir, tampaknya masa Sintayong sudah berlalu. Ia menyebut bahwa Indonesia harus bergerak maju dan tidak terus menatap ke belakang. Sintayong itu masa lalu, ujarnya dengan nada tegas di hadapan media. Pernyataan Erick Thohir ini tentu membuka babak baru dalam pencarian pelatih kepala timnas Indonesia. Sang Ketua Umum PSSI dikabarkan kini tengah mempersiapkan langkah besar untuk mendatangkan pelatih berkelas dunia dari Eropa. Nama-nama seperti Pep Guardiola dan Jose Mourinho bahkan disebut-sebut masuk dalam radar. Sekilas memang terdengar ambisius, namun melihat latar belakang Erick Thohir sebagai pebisnis internasional dan mantan pemilik klub raksasa seperti Inter Milan, langkah itu tidak sepenuhnya mustahil. Erick memiliki jejaring luas di dunia sepak bola global dan dikenal dekat dengan banyak tokoh besar, termasuk Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dengan koneksi sekuat itu, mendatangkan pelatih top dunia bukan lagi impian kosong. Indonesia saat ini tengah berkembang pesat dalam hal infrastruktur dan profesionalisme sepak bola. Erick Thohir ingin momentum ini diiringi oleh kehadiran pelatih yang benar-benar bisa membawa perubahan besar, bukan sekedar melanjutkan tren yang sudah ada. Ia tampaknya menginginkan sosok yang memiliki pengalaman menjuarai kompetisi elit Eropa, sosok yang bisa menularkan mental juara ke dalam skuad Garuda. Namun di sisi lain, kabar ini juga menimbulkan dilema bagi para penggemar timnas Indonesia. Banyak di antara mereka yang masih merasa hubungan emosional dengan Sintayong belum selesai. Bagi fans, STY bukan hanya sekedar pelatih, tetapi simbol kebangkitan sepak bola nasional. Ia dikenal disiplin, keras, dan berhasil menanamkan semangat juang tanpa menyerah pada para pemain muda Indonesia. Oleh karena itu, ketika mendengar peluangnya kini benar-benar tertutup, banyak yang merasa kecewa. Meskipun demikian, jika melihat cara berpikir Erick Thohir, langkahnya cukup logis. Ia ingin Indonesia naik kelas. Jika negara-negara Asia lain seperti Jepang dan Korea Selatan bisa memiliki pelatih kelas dunia yang membawa mereka ke level global, mengapa Indonesia tidak bisa? Dengan posisi Erick sebagai figur penting di kancah internasional, mendatangkan pelatih sekelas Pep Guardiola atau Jose Mourinho bukan hal yang mustahil. Ia tahu dengan sumber daya yang tepat dan dukungan pemerintah, Indonesia bisa menjadi daya tarik baru bagi para pelatih besar dunia yang ingin membangun proyek jangka panjang. Kini publik hanya bisa menunggu langkah konkret PSSI dalam waktu dekat. Apakah benar pelatih kelas dunia akan benar-benar datang ke Indonesia? Atau justru semua ini hanya sekedar wacana untuk menarik perhatian? Satu hal yang pasti, pintu bagi Sintayong tampaknya telah tertutup rapat. Dan jika benar Erick Thohir berhasil mendatangkan nama besar seperti Guardiola atau Mourinho, maka babak baru sepak bola Indonesia akan segera dimulai. Sebuah era yang bisa jadi mengubah wajah Garuda untuk selamanya. Bagaimana menurutmu? Apakah langkah Erick Thohir ini langkah berani yang patut didukung, atau justru kehilangan sosok Sintayong akan menjadi penyesalan besar bagi sepak bola Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Erick Thohir hanya tertawa ada isu Louis van Gaal jadi pelatih timnas Indonesia. Isu mengejutkan kembali menghiasi jagat sepak bola Indonesia. Kali ini, nama besar asal Belanda Louis van Gaal tiba-tiba dikaitkan dengan posisi pelatih timnas Indonesia yang saat ini sedang kosong. Rumor tersebut sontak membuat publik heboh, bahkan ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Warganet langsung berspekulasi bahwa pelatih legendaris yang pernah menukangi Barcelona, Manchester United, dan timnas Belanda itu akan segera diumumkan sebagai juru taktik baru skuad Garuda. Namun, reaksi yang datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru tidak seperti yang dibayangkan. Alih-alih memberikan konfirmasi, Erick malah tertawa mendengar kabar tersebut. Dalam pertemuannya bersama Forum Pemimpin Redaksi, Pimret, di Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025, Erick Thohir menanggapi isu tersebut dengan santai. Ketika ditanya soal rumor Louis van Gaal, Erick hanya tersenyum lalu tertawa kecil. Ia menyebut bahwa kabar yang beredar di media sosial seringkali hanya hasil dari persepsi netizen yang belum tentu benar. Persepsi dibangun netizen padahal belum tentu benar, ujar Erick Thohir sembari tertawa. Menurutnya, rumor-rumor seperti ini memang sudah menjadi bagian dari dinamika dunia sepak bola Indonesia yang sangat hidup di ranah digital. Lebih lanjut, Erick menuturkan bahwa dirinya sempat membaca berita tentang Louis van Gaal yang disebut-sebut akan membuat pengumuman penting pada hari Senin. Namun, ia menanggapinya dengan candaan ringan. Kemarin ramai Van Gaal, terus Van Gaal mau adakan pengumuman hari Senin. Saya ketawa saja, ujarnya sambil tertawa menunjukkan bahwa rumor itu tidak memiliki dasar yang kuat. Ucapannya seakan menegaskan bahwa kabar kedatangan pelatih berusia 74 tahun tersebut hanyalah bumbu panas yang disebarkan oleh para penggemar sepak bola tanah air. Meski begitu, reaksi santai Erick Thohir bukan berarti PSSI tidak serius mencari pelatih baru untuk menggantikan Patrick Kluivert yang baru saja diberhentikan setelah gagal membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam tahap profiling atau penyaringan calon pelatih terbaik yang sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Ia menegaskan bahwa PSSI ingin memilih sosok yang bukan hanya berpengalaman, tetapi juga memahami karakter pemain Indonesia dan mampu membawa tim ke level lebih tinggi. Dalam kesempatan itu, Erick juga menyinggung rumor pelatih lain seperti Frank de Boer dan Sintayong yang ikut disebut-sebut sebagai kandidat. Namun ia menepis rumor tersebut dengan tegas. Frank de Boer juga ramai diisukan, tapi sudah pasti enggak, karena saya belum kontak. Ucapan ini semakin memperjelas bahwa belum ada satupun nama yang benar-benar didekati secara resmi oleh PSSI. Semua nama yang beredar, termasuk Louis van Gaal, masih sebatas spekulasi publik semata. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa PSSI sedang mengevaluasi dengan serius dua era kepelatihan terakhir, yaitu masa Sintayong dan Patrick Kluivert. Dari keduanya, PSSI ingin belajar mengenai apa saja yang masih kurang, baik dari sisi teknis, komunikasi, maupun adaptasi terhadap kultur sepak bola Indonesia. Kami lagi profiling dengan segala pertimbangannya. Kami lihat kekurangan STY dan Patrick Kluivert yang harus diperbaiki, jelas Erick. Meski begitu, candaan Erick yang menertawakan isu Van Gaal justru membuat publik semakin penasaran. Banyak netizen yang menilai bahwa reaksi santai itu bisa jadi hanyalah strategi komunikasi untuk menutupi langkah nyata PSSI. Ada pula yang berpendapat bahwa dengan koneksi internasional yang dimiliki Erick, terutama kedekatannya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, bukan tidak mungkin mendatangkan pelatih sekelas Van Gaal bisa terjadi. Namun di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa PSSI sebaiknya realistis dan mencari pelatih yang benar-benar memahami sepak bola Asia, bukan hanya mengandalkan nama besar. Kini teka-teki soal siapa pelatih baru timnas Indonesia semakin menarik untuk diikuti. Erick Thohir telah menegaskan bahwa semua masih dalam tahap pertimbangan dan belum ada keputusan final. Namun satu hal yang pasti, tawa santai Erick saat mendengar nama Louis van Gaal menunjukkan bahwa rumor yang beredar saat ini belum bisa dipercaya sepenuhnya. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah tawa Erick Thohir itu tanda bahwa rumor Louis van Gaal memang tidak benar? Atau justru sinyal terselubung bahwa PSSI sedang menyiapkan kejutan besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Erick Thohir akui pusing cari pelatih timnas Indonesia yang baru. Kursi pelatih timnas Indonesia saat ini menjadi topik paling panas di dunia sepak bola nasional. Setelah pemecatan Patrick Kluivert usai kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi pelatih kepala Garuda hingga kini masih kosong. Publik menanti
siapa sosok yang akan dipercaya memimpin skuad merah putih dalam laga FIFA Matchday November mendatang. Namun di balik itu semua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru mengaku tengah berada dalam tekanan besar. Ia secara jujur mengakui bahwa dirinya kini sedang pusing mencari pelatih baru yang tepat untuk timnas Indonesia. Dalam pertemuannya dengan sejumlah media di Jakarta, Erick mengatakan bahwa mencari sosok pelatih bukan hal mudah. Ia menyebut posisi pelatih senior U23 hingga U20 kini semuanya kosong. Sementara sistem kepelatihan di Indonesia masih belum matang. Sekarang kalau ditanya pusing nggak? Pusing, karena hilang pelatih senior, U20 dan U23. Ini kan satu paket. Kalimat itu menggambarkan betapa rumitnya situasi yang sedang dihadapi PSSI. Tak hanya memikirkan pelatih utama, tapi juga harus menyusun kembali struktur kepelatihan yang sempat terbentuk di era Patrick Kluivert. Masalah ini semakin berat karena kepergian Kluivert bukan hanya meninggalkan kekosongan, tetapi juga kegagalan yang membekas. Indonesia tersingkir di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 usai kalah dari Irak dan Arab Saudi. Tak hanya itu, Patrick Kluivert pun pergi tanpa memberikan permintaan maaf kepada publik Indonesia. Kini, tanggung jawab besar untuk memperbaiki situasi itu berada di pundak Erick Thohir. Sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, posisinya kini berada di bawah sorotan tajam publik yang mulai kehilangan kepercayaan. Tak sedikit netizen dan pengamat yang mulai berpendapat bahwa Erick mungkin sudah kelelahan menghadapi tekanan di dua posisi strategisnya. Ia tidak hanya harus menata federasi sepak bola, tetapi juga mengurus kebijakan olahraga nasional sebagai Menpora. Situasi inilah yang memunculkan spekulasi bahwa Erick Thohir bisa saja mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum PSSI dalam waktu dekat agar dapat fokus di kementerian. Desakan ini semakin kuat, terutama setelah banyak pihak menilai bahwa di bawah kepemimpinannya, PSSI masih belum menunjukkan arah yang pasti dalam membangun tim nasional. Publik menilai, keputusan-keputusan besar seperti pemecatan Sintayong, penunjukan Patrick Kluivert, hingga pencarian pelatih baru seolah menunjukkan PSSI masih belum memiliki visi jangka panjang yang jelas. Bahkan, ketika Sintayong menyatakan siap kembali, Erick dengan tegas menolaknya dengan kalimat, "Sintayong itu masa lalu, peluangnya 0%. Ucapan ini memicu reaksi beragam. Sebagian mendukung langkah tegas Erick, tapi banyak pula yang menilai ia justru kehilangan sosok pelatih yang sudah memahami karakter pemain Indonesia. Dalam pengakuannya, Erick mengaku kini tengah berusaha membuka komunikasi ke banyak pihak melalui jaringan internasionalnya. Ia bahkan menyebut mencari pelatih asing dengan ranking Indonesia yang masih rendah tidaklah mudah. Saat merekrut Sintayong dulu, Indonesia berada di peringkat 170 dunia. Kini, meski sudah naik ke posisi 120-an, Erick mengatakan tantangan tetap besar. Mencari pelatih di ranking seperti ini nggak mudah. Saya lagi coba meyakinkan lewat jaringan internasional saya, bahwa Indonesia punya program jangka panjang, jelasnya. Namun di balik keseriusannya itu, banyak penggemar yang mulai merasa lelah menunggu. Pusingnya Erick dalam menentukan arah tim kini dianggap sebagai simbol kebingungan PSSI secara keseluruhan. Bahkan muncul tagar di media sosial yang menyoroti kinerjanya dan mendesak agar ia memilih fokus menjadi Menpora saja. Sebab, menurut sebagian publik, Erick sudah memegang tanggung jawab terlalu banyak, sementara hasil di lapangan belum memuaskan. Erick sendiri sebenarnya sudah beberapa kali menegaskan bahwa ia tidak takut dikritik atau dibully. Ia bahkan meminta publik untuk tidak menyerang pemain atau pelatih yang sudah berjuang. Namun tekanan publik tidak bisa dihindari. Setiap kegagalan timnas Indonesia selalu berujung pada tuntutan perubahan di tubuh federasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Erick benar-benar mengambil langkah mundur dari PSSI demi fokus pada tugas kenegaraan sebagai Menpora. Kini, masa depan timnas Indonesia berada di persimpangan. Publik menanti keputusan besar. Siapa pelatih baru yang akan datang? Dan apakah Erick Thohir akan tetap bertahan di kursi Ketua Umum PSSI atau memilih fokus pada tugasnya di pemerintahan? Situasi ini menjadi salah satu babak paling menegangkan dalam sejarah sepak bola Indonesia modern. Bagaimana menurutmu? Apakah Erick Thohir sebaiknya bertahan di PSSI dan membuktikan bahwa ia bisa membawa perubahan besar atau justru mundur agar sepak bola Indonesia bisa dipimpin dengan fokus penuh?
Tak bisa ditawar, Shin Tae-yong inginkan satu hal ini agar kembali latih timnas Indonesia. Nama Shin Tae-yong kembali menggema di jagat sepak bola nasional setelah kabar pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih timnas Indonesia. Publik seakan tak bisa menahan rasa rindu terhadap sosok pelatih asal Korea Selatan itu. Pasalnya, di bawah kendali Shin Tae-yong, timnas Indonesia pernah mencapai era kebangkitan yang begitu membanggakan. Kini, dengan posisi pelatih yang kosong, masyarakat kembali berspekulasi bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang paling layak untuk memimpin skuad Garuda. Namun, ada satu hal yang tak bisa ditawar jika PSSI benar-benar ingin membawanya pulang ke tanah air. Shin Tae-yong sebenarnya tidak memberikan syarat yang berat atau rumit kepada PSSI. Ia hanya menginginkan satu hal yang sangat sederhana, namun bermakna besar, kesungguhan. Pelatih berusia 45 tahun itu menegaskan bahwa jika PSSI datang dengan niat sungguh-sungguh, ia tidak akan berpikir dua kali untuk menerima tawaran tersebut. Baginya, rasa hormat dan keseriusan dalam menjalin kerjasama jauh lebih penting daripada angka kontrak atau fasilitas mewah. Bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain, tapi timnas Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, timnas Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara yang dilansir oleh tv1news.com dari kanal YouTube Goalpost. Ucapan itu seperti angin segar bagi para pendukung timnas Indonesia yang masih berharap pelatih berjuluk STY itu kembali duduk di bangku pelatih. Ia bahkan menambahkan bahwa hatinya selalu condong kepada timnas Indonesia. Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke timnas Indonesia, kata Shin dengan nada yang penuh emosi. Pernyataan tersebut membuat publik yakin bahwa meskipun saat ini dirinya tengah berstatus tanpa klub, Shin Tae-yong masih memiliki ikatan batin yang kuat dengan sepak bola Indonesia. Jika melihat rekam jejaknya, tidak bisa dipungkiri bahwa Shin Tae-yong adalah arsitek di balik kebangkitan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah arahannya, Indonesia berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola nasional. Selain itu, performa para pemain muda yang ia bina juga meningkat drastis, hingga menarik perhatian media asing. Shin dikenal sebagai pelatih yang disiplin, tegas, namun juga memiliki hubungan emosional yang kuat dengan anak asuhnya. Tak heran ketika ia pergi, banyak pemain yang mengaku kehilangan sosok panutan di ruang ganti. Kini, setelah Patrick Kluivert resmi meninggalkan jabatan pelatih, banyak pihak menilai bahwa waktu yang tepat untuk memulangkan Shin Tae-yong telah tiba. Apalagi ia saat ini sedang tidak terikat kontrak dengan klub manapun, sehingga peluang untuk kembali ke timnas Indonesia terbuka lebar. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI. Apakah federasi akan menanggapi keinginan Shin dengan kesungguhan, atau justru mencari opsi lain yang belum tentu bisa memberikan dampak serupa? Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga dikabarkan memiliki niat untuk membujuk Shin Tae-yong agar mau kembali menangani skuad Garuda. Keduanya memang dikenal memiliki hubungan baik selama masa kerjasama sebelumnya. Jika langkah ini benar-benar direalisasikan, bukan tidak mungkin Shin Tae-yong akan kembali duduk di kursi pelatih dan melanjutkan proyek besar yang sempat terhenti. Para pendukung timnas Indonesia kini menanti kabar resmi dari federasi. Mereka berharap PSSI tidak sekadar memberikan janji manis, tetapi benar-benar menunjukkan komitmen nyata. Sebab, Shin Tae-yong sudah menegaskan, ia tak butuh tawaran menggiurkan, yang ia butuh hanyalah ketulusan dan keseriusan. Jika itu terpenuhi, maka jalan kembali ke Garuda Nusantara terbuka lebar. Kini, tinggal satu pertanyaan besar yang berputar di benak pecinta sepak bola nasional, akankah Shin Tae-yong benar-benar kembali menangani timnas Indonesia dan melanjutkan perjuangan menuju Piala Dunia 2030? Bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI sebaiknya segera memanggil Shin Tae-yong kembali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alasan Erick Thohir tertarik dengan Frank de Boer benar-benar di luar dugaan. Di tengah riuh kabar bahwa para fans Garuda mendesak PSSI agar mengembalikan Shin Tae-yong ke kursi pelatih, muncul rumor mengejutkan. Frank de Boer disebut-sebut bakal menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Nama besar asal Belanda itu mendadak ramai diperbincangkan setelah unggahan mengejutkan dari Head of Scouting PSSI, Simon Tahamata, yang memperlihatkan dirinya berpelukan dengan Frank de Boer. Momen itu sontak dianggap sebagai kode keras bahwa PSSI sedang melakukan pendekatan dengan ex-pelatih timnas Belanda tersebut.
Kabar ini langsung memicu gelombang reaksi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, mayoritas fans Garuda justru menginginkan Shin Tae-yong untuk kembali. Mereka menilai, pelatih asal Korea Selatan itu telah membawa perubahan besar terhadap timnas Indonesia. Mulai dari disiplin pemain, peningkatan performa, hingga pencapaian luar biasa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun rumor masuknya Frank de Boer membuat banyak pendukung merasa PSSI seperti mengabaikan aspirasi publik. Tak sedikit yang menilai, keputusan ini lebih mencerminkan ego pribadi Erick Thohir ketimbang suara fans. Menariknya, hubungan antara Erick Thohir dan Frank de Boer bukanlah hal baru. Keduanya pernah bekerja sama di Inter Milan pada tahun 2016 silam saat Erick masih menjabat sebagai presiden klub. Sayangnya, kerjasama tersebut tak berjalan mulus. Frank de Boer hanya bertahan selama 4 bulan setelah mencatat hasil buruk dalam 14 pertandingan. 5 kali menang, 2 seri, dan 7 kali kalah. Namun tampaknya, pengalaman pahit di masa lalu tak membuat Erick Thohir kapok. Ia justru dikabarkan ingin memberi kesempatan kedua bagi pelatih berusia 55 tahun itu, kali ini bersama timnas Indonesia. Meski begitu, langkah ini dipandang beresiko tinggi. Sebab, para fans Garuda sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan dengan istilah berproses. Mereka tak ingin lagi melihat timnas Indonesia jatuh bangun dengan proyek baru yang hasilnya tak pasti. Publik merasa sudah cukup dengan fase adaptasi pelatih asing yang ujung-ujungnya berakhir dengan perpisahan tanpa prestasi signifikan. Jika benar Frank de Boer ditunjuk, tekanan besar sudah menantinya bahkan sebelum laga pertamanya dimulai. Sebab begitu timnas kalah, nama Shin Tae-yong pasti kembali menggema di stadion, seperti bayangan yang tak akan pernah hilang. Namun di sisi lain, Frank de Boer bukan sosok sembarangan. Ia adalah legenda hidup sepak bola Belanda yang pernah berseragam Ajax Amsterdam dan FC Barcelona. Karir kepelatihannya pun cukup panjang dan beragam, mulai dari menangani tim junior Ajax hingga menjadi pelatih kepala timnas Belanda pada ajang Euro 2020. Bersama orangnya, Frank de Boer mencatat 8 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 3 kekalahan dari 15 laga. Meskipun tak berhasil membawa Belanda melampaui babak 16 besar, catatan itu menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih berpengalaman di level top Eropa. Selain pengalaman, Frank de Boer juga membawa potensi keuntungan bagi timnas Indonesia. Salah satunya kemampuannya untuk menarik pemain-pemain keturunan Belanda agar mau membela merah putih. Nama besarnya di Eropa tentu bisa menjadi magnet bagi talenta diaspora seperti yang sebelumnya dilakukan Patrick Kluivert. Ia juga diyakini akan lebih mudah berkomunikasi dengan para pemain keturunan karena kesamaan bahasa dan budaya sepak bola yang sama. Kelebihan lainnya adalah segudang gelar yang diraihnya selama berkarir di Ajax Amsterdam dan Atlanta United Club. Total Frank de Boer sudah mengangkat 7 trofi, termasuk 4 gelar juara Liga Belanda dan 2 piala domestik di Amerika Serikat. Dengan lisensi UEFA Pro dan pengalaman di berbagai liga top Eropa, tak heran jika PSSI menilai sosoknya sebagai pilihan yang menjanjikan. Namun tetap saja, fans Garuda tak bisa begitu saja diyakinkan oleh sederet prestasi itu. Bagi mereka, keberhasilan pelatih bukan sekedar soal catatan gelar, tetapi juga soal koneksi emosional dan dedikasi terhadap timnas Indonesia, hal yang sudah terbukti dimiliki oleh Shin Tae-yong. Kini publik menanti keputusan akhir PSSI, apakah mereka akan mengikuti aspirasi fans dengan memulangkan Shin Tae-yong, atau tetap melangkah dengan Frank de Boer meski resiko tekanan besar menanti. Yang jelas, jika PSSI bersikeras memilih jalan berbeda dari keinginan fans, maka mereka harus siap menghadapi badai kritik. Sebab publik Indonesia kini tak ingin lagi berproses tanpa arah, mereka ingin hasil nyata. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Erick Thohir untuk melirik Frank de Boer ini langkah tepat atau justru langkah gegabah yang bisa memicu konflik baru dengan fans Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Meskipun 5 tahun tanpa gelar, ini alasan fans Garuda inginkan Shin Tae-yong kembali. Nama Shin Tae-yong kembali menggema di seluruh penjuru negeri usai kabar pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih timnas Indonesia. Di media sosial, forum-forum supporter, hingga tribun stadion, satu suara menggema. Kembalikan Shin Tae-yong. Fenomena ini menarik perhatian banyak pihak, sebab meskipun pelatih asal Korea Selatan itu sudah 5 tahun menangani timnas Indonesia tanpa satupun gelar juara, kecintaannya dari para fans Garuda justru tidak pudar sedikitpun. Bahkan sebagian besar publik sepak bola nasional justru menganggap Shin Tae-yong sebagai sosok paling pantas untuk kembali menahkodari skuad merah putih.
Bahkan menurut laporan suara.com pada 16 Oktober 2025, dukungan terhadap Shin Tae-yong tidak hanya datang dari kalangan supporter biasa, tetapi juga dari sejumlah anggota parlemen yang ikut bersuara agar PSSI kembali mempekerjakannya. Ini jelas menggambarkan betapa besar pengaruh dan rasa hormat publik Indonesia terhadap sosok pelatih yang akrab disapa STY itu. Padahal jika diukur dari prestasi trofi, STY sama sekali belum memberikan gelar juara bagi Indonesia. Pencapaian terbaiknya hanyalah membawa Garuda menjadi runner-up di ajang regional Asia Tenggara. Namun bagi fans sejati Timnas Indonesia, kesuksesan bukan semata diukur dari piala, melainkan dari perubahan nyata yang bisa dirasakan di lapangan. Selama 5 tahun masa kepelatihannya, Shin Tae-yong berhasil mengubah wajah Timnas Indonesia menjadi lebih disiplin, terorganisir, dan berkarakter. Ia memperkenalkan pola permainan yang modern, menuntut para pemain untuk bekerja keras di setiap menit pertandingan, serta menanamkan mental juang tinggi di dalam skuad. Para pemain yang sebelumnya hanya tampil seadanya, kini tampil dengan determinasi luar biasa dan kepercayaan diri tinggi menghadapi tim manapun. Inilah alasan utama mengapa para fans Garuda begitu menghargai STY, karena mereka melihat proses nyata menuju kemajuan, bukan sekedar janji berproses tanpa arah seperti era sebelumnya. Walau sering dicap memainkan gaya bertahan atau terlalu pragmatis, Shin Tae-yong justru menunjukkan pendekatan realistis yang disesuaikan dengan kemampuan skuad Indonesia. Ia tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan kapan harus memanfaatkan momen serangan balik. Pola permainan Timnas Indonesia di bawah arahannya terlihat lebih rapi dan memiliki tujuan yang jelas. Tidak hanya itu, ia juga berhasil menemukan banyak pemain muda potensial dan memberi mereka kesempatan tampil di level internasional. Langkah berani yang jarang dilakukan pelatih sebelumnya. Para fans sejati menyadari bahwa di tangan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia bukan hanya menjadi tim penghibur di turnamen besar, tetapi mulai diperhitungkan lawan-lawannya di Asia. Performa Garuda di ajang Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia menjadi bukti nyata bahwa Indonesia kini bisa menantang tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia tanpa rasa minder. Bahkan kekalahan pun kini diterima dengan kepala tegak, karena publik tahu para pemain telah memberikan segalanya di lapangan dengan semangat dan sistem permainan yang jelas. Selain itu, Shin Tae-yong juga dikenal sebagai pelatih yang memiliki kedekatan emosional dengan para pemainnya. Ia tak hanya melatih, tetapi juga membimbing mereka seperti keluarga. Banyak pemain muda mengaku mendapat pelajaran berharga dari pelatih berusia 54 tahun itu, bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang disiplin, tanggung jawab, dan mental juang. Hal inilah yang membuat hubungan antara STY dan skuad Garuda terasa begitu erat dan tulus. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, kemenangan bukan satu-satunya sumber kebahagiaan fans Garuda. Mereka justru terhibur dengan permainan yang solid, penuh semangat, dan tak kenal menyerah selama 90 menit. Itulah yang membuat banyak orang menilai bahwa kehadiran STY lebih dari sekedar pelatih. Ia adalah simbol harapan dan kebangkitan sepak bola Indonesia. Maka tidak mengherankan jika setelah Patrick Kluivert resmi dilepas, suara publik kembali bulat. Mereka ingin Shin Tae-yong kembali. Bagi fans Garuda, 5 tahun tanpa gelar bukanlah masalah besar selama mereka tahu Timnas Indonesia berada di jalur yang benar bersama pelatih yang penuh dedikasi. Kini bola panas berada di tangan PSSI. Apakah mereka akan mendengarkan aspirasi jutaan fans Garuda atau memilih jalan lain yang berisiko memecah kepercayaan publik? Bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong layak diberi kesempatan kedua untuk melanjutkan proyek besarnya bersama Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.